Horas, selamat pagi. Masih dalam suasana tahun baru, tepatnya kita sudah tiba di hari ketiga tahun 2025. Tentu kita harus tetap semangat untuk menerima firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan juga kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Untuk itu kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan untuk kita dari kitab Hagai pasal 2 ayat 5b. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Demikian firman Tuhan. Setiap awal tahun kita sering kali memiliki rencana baru. Kita memiliki harapan baru. Tetapi juga mungkin ada kekhawatiran akan tantangan yang ada di depan. Namun Tuhan memberikan pesan yang indah ini untuk kita di tahun ini melalui kitab Hagai pasal yang kedua ayat 5b ini. Untuk itu mari kita lihat pesan teks firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama, tahun baru, harapan baru dengan penyertaan Tuhan. Ketika kita memasuki tahun yang baru, kita seperti seorang musafir yang memulai perjalanan baru. Ada semangat, tetapi juga mungkin ada rasa takut menghadapi yang tidak kita ketahui. Sama seperti bangsa Israel pada zaman Hagai. Mereka dipanggil untuk membangun kembali bait suci di tengah-tengah kemiskinan dan ancaman dari bangsa lain. Dalam situasi itu, Tuhan berkata kepada mereka, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Pesan ini sangat relevan bagi kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi di tahun masa lalu dan juga tahun ini, tantangan pekerjaan, keluarga, atau pelayanan untuk Tuhan, Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita. Dia bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah kita di setiap langkah perjalanan kita. Yang kedua, jangan takut. Tentu harus ada keberanian karena kita di dalam Tuhan. Ketakutan adalah musuh yang sering menghentikan langkah kita. Tetapi Tuhan dengan jelas berkata, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari penyertaan Tuhan. Dalam kisah Alkitab lainnya kita juga diingatkan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, kasih dan pengendalian diri. 2 Timotius 1 ayat 7. Sama seperti Israel yang diberi tugas besar untuk membangun kembali bait suci, kita pun dipanggil untuk melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan melengkapi kita dengan kekuatan yang kita butuhkan. Ada seorang petani yang menyimpan segenggam benih gandum terbaiknya di lumbung. Namun saat waktu menanam tiba, ia merasa takut. Bagaimana jika benih ini tidak tumbuh? Bagaimana jika tanahnya tidak subur? Tetapi dia tahu jika dia tidak menanam benih itu, maka dia tidak akan pernah melihat panen. Dengan iman, dia menabur benihnya. Musim demi musim berlalu dan akhirnya petani itu melihat ladang gandum yang berlimpah. Ketakutannya tidak menghalangi dia untuk melangkah dan berusaha. Demikian juga kita. Tahun ini adalah ladang baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk ditaburi dengan iman. Jangan takut untuk melangkah. Yang ketiga, tugas kita di tahun baru melangkah dengan iman. Tuhan memanggil kita untuk fokus pada tugas yang ada di depan kita, bukan pada ketakutan kita. Sama seperti Israel dipanggil untuk membangun kembali bait suci, kita pun dipanggil untuk menjalankan panggilan hidup kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau dimanapun komunitas kita. Jangan takut untuk memulai langkah kecil, sebab Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ingatlah, Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia meminta kita percaya, berjalan bersamanya, dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Untuk itu, percaya pada penyertaan Tuhan.
Ya, jadikan doa firman Tuhan sebagai kekuatan utama di tahun ini. Selanjutnya, berani melangkah. Jangan takut untuk memulai langkah kecil dalam rencana atau panggilan saudara, bahkan jika itu terasa sulit. Yang ketiga, hidup dengan iman. Hadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai saudara dalam segala hal. Dengan penyertaan Tuhan, maka kita akan dapat melangkah maju dengan iman, dengan harapan dan dalam kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.